سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سبحان المدن إلى روح سيد الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجري سيد الشيخ محمد شاعر خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي إلى روح سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراوي سيد الإمام نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي سيد الإمام شيخ محمد بن نواوي بن عمر البندري ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخه أن الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله fiqh Fathul Mu'in mana semuanya qala Rafi'i kanat subuhu salata Adam wa zuhuru salata Daud kana subuhu wasaka wa zuhuru salata Daud wal asru salata Sulaiman wal maghribu salata Yaqub wal isya'u salata Yunus alaihi wassalatu wassalamu. Intaha oleh Rafi'i berkata Imam Rafi'i kanatis subuh adalah sembahyang subuh itu salat Adam sembahyang Nabi Adam wa zuhur dan adalah zuhur salat Daud sembahyang Nabi Daud wal asru dan asar salat Sulaiman sembahyangnya Nabi Sulaiman wal maghribu dan sembahyang maghrib itu salat Yaqub sembahyang Nabi Yaqub wal isya'u dan sembahyang isya salat Yunus sembahyangnya Nabi Yunus alaihim atas mereka assalatu wassalamu salawat dan salam anu tuhai
Apa dia? Udah indah, selesai perkataan Imam Rafi'i, penjelasannya. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i. Siapa Imam Rafi'i? Imam Rafi'i adalah seorang ulama terkemuka, imam yang terkemuka di dalam mazhab Syafi'i. Sehingga saking alimnya, terkemukanya Imam Rafi'i itu, fatwa beliau, pemikiran, kesimpulan hukum yang diistimbat oleh Imam Rafi'i menjadi bahan pertimbangan dalam rajih dan marjuh. Kenapa? Karena begini, di dalam hampir semua mazhab, kita belajar fikih itu kan 4 mazhab, walaupun belakangan ada 5 mazhab yang ada sekarang. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Belakangan ada yang memasukkan mazhab Syiah Imami atau mazhab Syi'i, mazhab Syiah. Ya sudahlah, kita hanya mengenal 4 mazhab dalam fikih yang mudawan, yang sudah terbukukan, yang sudah keotentikannya, bahasa kita kepalidannya itu sudah diakui oleh para ulama. Nah, sehingga Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Imam Syafi'i itu punya generasi ulama-ulama Syafi'i yang menyaring, menyeleksi pendapat-pendapat Imam Syafi'i, kemudian kadang-kadang mengambil istinbat, mengambil kesimpulan hukum. Makanya ngarannya mujtahid. Pahamlah? Kalau Imam Syafi'i itu ngarannya mujtahid mutlaq. Ada ke bawah ngarannya mujtahid fatwa. Ada ke bawah lagi ada mujtahid tarjih. Ada mujtahid fatwa. Nah, Imam Syafi'i, adalah ke dalam fikih itu kita mengenal Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i. Maka Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini bagian daripada ulama yang disebut oleh para ulama fikih adalah mujtahid tarjih. Bisa menyisihkan fatwa-fatwa, ini nang kuat, ini nang mu'tamad, ini kada, ini mu'tamad. Itu dipilah oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Namun yang lewat juga kita sudah belajar, iza ikhtalafa Nawawi war Rafi'i, apabila berbeda pendapat dalam satu masalah oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, umpama hukum buah ini menurut Imam Nawawi haram, menurut Imam Rafi'i makruh, Nawawi, maka yang didahulukan itu adalah fatwanya Imam Nawawi. Pahamlah? Adapun kaina ke bawahnya ada Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Karena Nawawi dan Rafi'i ini mujtahid fatwa. Ibnu Hajar dan Imam Ramli mujtahid tarjih. Kita salah. Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini mujtahid fatwa. Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli masuk dalam kategori mujtahid tarjih. Nah, sekarang apabila di dalam kitab fikih itu ada istilah syaikhani, qala syaikhani, berkata 2 syekh, maka 2 syekh itu adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i.
Apa yang dikata oleh Imam Rafi'i? Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, kata Imam Rafi'i, kanati subuh salat adab. Adalah sembahyang subuh itu sembahyang Nabi Adam. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Sembahyang itu sudah ada sebelum Rasulullah. Nabi-nabi yang lain itu ada sembahyang. Mulai zaman Nabi Adam sudah ada sembahyang. Cuma satu, sembahyang mereka itu hanya satu kali dalam sehari. Pahamlah. Nah, Nabi Adam itu hanya sembahyang subuh aja. Jadi subuh sekali aja sembahyang. Itu Nabi Adam. Nah, praktik sembahyangnya itu bagaimana? Kada dijelaskan. Cuman di sini dikatakan oleh Imam Rafi'i bahwa sembahyang subuh itu sembahyangnya Nabi Adam. Kalau mengacu benar sembahyang seperti sembahyang subuh kita, berarti sembahyangnya Nabi Adam itu pakai takbir, muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Rakaatnya ada dua kalau kita mengacu itu. Bagaimana sebenarnya? Wallahu alam. Cuma Imam Rafi'i mengatakan subuh itu sembahyangnya Nabi Adam. Adam lawan siapa? Adam dengan umat dan turunannya. Jadi sehari sekali sembahyang subuh. Waktunya kapan? Wallahu a'lam. Kada dijelaskan. Paham? Apakah waktunya seperti kita? Apakah tata cara pelaksanaan Nabi Adam sembahyang subuh ini seperti kita? Wallahu a'lam. Kenapa? Cuman informasinya kayak ini aja. Paham? Informasinya Imam Rafi'i bahwa sembahyang subuh itu adalah sembahyangnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Nah, terus subuh wajur salat Dauda, dan sembahyang zuhur itu sembahyangnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud bapaknya Nabi Sulaiman, ayahnya Nabi Sulaiman, sembahyang cuma sehari sekali aja, yaitu sembahyang zuhur. Waktunya kapan? Wallahu a'lam. Waktunya pelaksanaannya apa? 4 rakaat? Wallahu a'lam. Karena ada rincian keterangannya. Kalau kita memahami, ya mungkin itu boleh jadi Nabi Daud itu sembahyangnya seperti sembahyang zuhur kita, diawali takbir, diakhiri salam, jumlah rakaatnya 4 rakaat menurut pemikiran kita kalau memahami ini. Tapi secara yang tertulis enggak. Yang tertulis ini cuma kita baca ujar Imam Rafi'i, sembahyang zuhur itu sembahyangnya Nabi Daud alaihissalam. Ya mungkin pahamannya begitu. Waktunya, jumlah rakaatnya Nabi Daud sembahyang. Wal asru salat Sulaiman, bermula asar itu sembahyangnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman pun ada sembahyang lawan umatnya, cuman sehari sekali aja, yaitu sembahyang asar. Wal maghribu, dan adalah sembahyang maghrib salat Yaqub, sembahyangnya Nabi Yaqub. Wal isya'u salat Yunus alaihi wassalatu wassalam, dan sembahyang isya itu sembahyangnya Nabi Yunus alaihi salam. Nah, kemudian yang 5 waktu ini jumlahnya 5 nih diunjuk lawan Rasulullah lawan kita. Kebanyakan berapa?
Mengejar menikah anak sembahyang maghrib aja niki hidupnya anak sembahyang maghrib aja jadi umat Nabi Yakub kadang-kadang bila hendak sembahyang isya aja sembahyangnya ayo jadi umat Nabi Yunus karena umat Nabi Yunus sembahyangnya isya aja bila hendak sembahyangnya zuhur aja sembahyang umat Nabi Daud bila hendak sembahyang asar ya umat Nabi Sulaiman hendak sembahyang subuh ya umat Nabi Adam aku juga umat Nabi Muhammad namun umat Nabi Muhammad kelima-limanya baratnya panjang salah paham kalau kita menganggap 5 kali sehari semalaman itu sebagai beban berat karena ngarannya juga beban ngarannya juga beban tapi punya dianggap 5 kali itu bini 5 apa lagi eneng damai sentosa bosnya ada hakun orang 2 aja 3 ya Allah rahmat ya Allah nah artinya apa itu maksudnya sembahyang ini itu bukan beban terus sembahyang itu apa sembahyang itu hadiah kita tahu wah hadiah apa sembahyang itu oleh-oleh oleh-oleh apa oleh-oleh dan hadiah dari Allah jadi oleh-olehnya Rasulullah Isra dan Mi'raj lalu itu ada beban hadiah Allah Tuhan hadiah lawan kita sehari sembahyang 5 kali dalam semalaman 5 kali sehari semalaman berarti nyaman hadiah itu mau sakit lah mau kan lo kenapa Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau menggambarkan sembahyang 5 waktu itu bagaikan pengantinan bagaikan acara pengantin kenapa acara pengantin karena di pengantin itu satu rami mau nggak ada rami itu ada pengantinan orang-orang matian sunyi nyala adapun pengantinan itu rami kita harus satu nang kedua sembahyang itu pengantinan kayak orang pengantinan apa di dalam pengantin itu alwanut ta'am bermacam-macam makanan lezat berarti ada kelezatan di dalam pengantin bukan hanya ramai tetapi lezat kenapa di dalam pengantin itu alwanut ta'am bermacam-macam berwarna-warni makanan ialah berapa macam rajin wan pengantinan aja ikam sambati dulu berapa macam orang pengantinan makanannya berapa macam rahmat 1 soto 2 bakso 3 gado-gado 4 ganun ini Allah 5 orang 6 daging 7 boleh ayam 8 nasgor ya Allah 9 boleh apa intalo 10 rawon 11 apa lagi nah alwanu ta'am nyaman pada wah udah kisah lagi kami nah itulah sembahyang berarti sembahyang itu 2 aja deh rami lawan lezat bagaikan pengantinan itu rami dan lezat lo kenapa karena di dalam sembahyang itu rami kenapa rami jadi sembahyang itu raminya itu satu ada seninya orang bacaan itu seni tuh Allahu Akbar Allahu Akbar
Coba rame. Bayang rame, ada lagunya, ada seninya, macam-macam lah. Apalagi ada berjamaahnya rame. Yang kedua, sembahyang itu lezat. Mau lezat juga itu merasa lezat. Kenapa? Tidak ada merasa. Itu sama aja orang ke pengantin, tapi kada merasa lezat. Kenapa? Sakit gigi ngarannya. Orang bijak, mau belajar pengantin. Lebang pengantin kada ada bijak. Aku sakit gigi, lain namanya sakit. Jadi bila orang itu sembahyang bekai, kada rami, kada lezat, ngarannya sakit. Sakit kenapa? Bisa sakit hati, bisa sakit pikiran, bisa sakit jiwa dan sebagainya. Lamun orang itu sehat saja, pikirannya bagus, pemahamannya bagus, hatinya bagus dan sebagainya baik, sembahyang itu ramai dan lezat. Kenapa? Karena di dalam sembahyang itu ada seninya, ada berkumpulannya manusia, kemudian alwanul ta'am, alwanul ibadah, bermacam-macam bentuk ibadah, berdiri ibadah, rukuk ibadah, sujud ibadah, duduk antara dua sujud ibadah, sujudnya lagi ibadah, tasyahudnya itu ibadah. Berikut ada bacaan Fatihahnya ibadah, baca Qur'annya ada, di dalam rukuk baca tasbih itu ibadah tasbih, kemudian Rabbighfirli doa dan sebagainya. Di dalam sembahyang juga ada sholawat, ada zikir dan macam-macam, lengkap di dalam sembahyang itu. Rame ada. Sebagaimana pengantinan itu bermacam-macam makanan, demikian juga di dalam sembahyang itu bermacam-macam berwarna-warni ibadah. Ada baca Quran, ada baca tasbih, ada doa, ada sholawat, ada zikir dan sebagainya. Ya kita jadi mun orang beriman sembahyang itu rame. Kalau rame itu berarti hendak harus hendak banyak. Kan gitu itu rame lezat itu kan lalu hendak banyak. Rame bangjar mana lezat mana rame jar. Kayaknya kalau isuk tolak-tolak najar. Hanya ada. Kene isuk tolak-tolak bah kayaknya kau jo 2 kali sehari kan gitu Bapak. Pagi saruan, sore saruan. Kayak maulid bah. Ya kalau nah pagi saruan, sore saruan, malam rame di bangkit. Mana rame, mana nyaman biar duit pulang. Ya kalau nah itu. Nah berarti 5 kali dalam sehari semalaman sembahyang 5 waktu itu adalah bukan beban tetapi nikmat. Paham deh? Berarti nikmat. Yang kedua berikutnya adalah 5 kali sembahyang dalam sehari semalaman itu bukan beban tapi adalah kemuliaan. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi Nabi Adam sekali aja sembahyang subuh. Allah memberi kepada Nabi Daud sekali aja sembahyang zuhur. Allah memberi kepada Nabi Sulaiman sekali aja sembahyang asar. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Nabi Yakub sembahyang maghrib saja. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Nabi Yunus sembahyang isya saja. Sekali aja nyamannya. Jakanya hadiah itu sekali aja. Lalu Allah Ta'ala memberi kelima-limanya ini, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan Adam, memberikan kemuliaan Nabi Daud, memberikan kemuliaan Nabi Sulaiman, memberikan kemuliaan Nabi Yakub, memberikan kemuliaan Nabi Yunus kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa sembahyang 5 kali dalam sehari semalaman
berarti dia sudah melakukan ibadah yang dilakukan Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub dan Nabi Yunus alaihi wassalatu wassalam. Kemuliaan inilah yang diberikan Allah kepada kita. Maka ketika orang melaksanakan sembahyang 5 waktu, di samping dia mendapatkan keramian, rame dikai sembahyang itu, di samping dia merasakan kelezatan, itu merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melaksanakan sembahyang itu akan mendapatkan kenikmatan, kenyamanan dan kemuliaan hidup. Maka ketika orang meninggalkan sembahyang 5 waktu, berarti dia mengambil kehinaan. Maka orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu itu adalah hina. Orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu, padahal sembahyang 5 waktu itu adalah rame, maka orang yang meninggalkan itu adalah sedih. Rasanya hidup ini kada rame karena kada melaksanakan sembahyang 5 waktu. Orang yang melaksanakan sembahyang 5 waktu kada lezat hidup, kada nikmat hidup. Maka apabila orang ingin hidup rami, nikmat, lezat, mulia, laksanakanlah sembahyang 5 waktu. Intah, selesai perkataan Imam Rafi'i radhiyallahu anhu. Qauluhu di dalam Kalau di dalam qala Rafi'i ke bawah dari syair ada wa hikmatu kaunis subhi rak'atain. Nah, karena mencari hikmah. Karena mencari hikmah, lain hikmah bibinian lah. Dikira hikmah bibinian lain. Nah, hikmah dibalik sesuatu yang ngabarnya, sesuatu kemuliaan dibalik rahasia perintah Allah. Mungkin kita berpikir ini rahmat Allah, kerangka berpikir kita awal dasar satu, semua perintah Allah, semua syariat Allah itu mengandung rahasia. Lagi setiap perintah Allah, setiap syariat Allah itu mengandung banyak hikmah dan rahasia di balik perintah itu. Kita melaksanakan wudu itu adalah perintah Allah. Maka di balik wudu itu banyak hikmah dan rahasia. Kita melaksanakan sembahyang wudu juga. Wudu itu membasuh muka, basuh tangan, nyapu kepala, menyapu telinga, membasuh kaki, perintah Allah. Maka banyak hikmah dan rahasia di balik Allah menyuruh kita berwudu itu. Kenapa membasuh muka, kenapa membasuh tangan, kenapa menyapu kepala, kenapa membasuh kaki. Tinggal kita mencari hikmah dan rahasia. Ketika kita sembahyang, maka sembahyang itu perintah Allah, maka ada banyak hikmah dan rahasia di balik perintah Allah. Sembahyang 5 kali dalam semalaman. Dalam 5 kali semalaman itu ada mulai maghrib, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya yang disebut ada rakaat. Jumlah rakaatnya 17. Ada rahasia dan hikmah di balik 17 rakaat itu.
Kemudian ketika kita sembahyang subuh itu mulai waktunya, mulai rakaatnya, pasti ada hikmah di balik waktu dan rakaat itu. Timbullah pertanyaan umpamanya, kenapa sembahyang subuh itu dilaksanakan terbit fajar? Silakan jawab sendiri. Itu aja. Nah, kedua yang berikutnya, kenapa sembahyang subuh itu 2 rakaat? Apa hikmah dan rahasia di balik 2 rakaat tersebut? Banyak hikmah dan rahasianya. Sebagian hikmah yang diungkap dalam kitab sini kita baca. Wa hikmatu kaunis subhi rak'atain. Bermula hikmah keadaan sembahyang subuh itu 2 rakaat ialah baqa'u kaslin naumi, masih tertinggalnya apa tuh? Kaslin naum, malasnya tidur. Baqa'u kaslin naumi, masih tersisanya malasnya tidur. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kenapa subuh itu cuma 2 rakaat? Gitu. Paling sedikit kalau tuh sembahyang itu kan paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 4 rakaat kan gitu. Iyalah. Kita sembahyang sehari semalaman itu adalah jisamsu. Iyalah. Jisamsu. Ji 1, sam J itu 2, sam itu 3, su 4, makanya 2, 3, 4. Iyalah. 2 itu subuh, 3 itu maghrib, 4 itu zuhur, asar, maghrib dan isya. Makanya rokoknya jisamsu. Kita rawat itu, aku dulu rokok bisa begam, rambut berokok, udah rokok. Sekali-sekali bawa soleh, nah nggak bolehnya. Kira-kira tahu, aku nggak dulu rokok itu sesekali. Sekali-sekali kira berokok. Ya asal biasa aja, wadah kena terbiasa. Aku dulu pakai rokoknya tapi hampir dah lawas sudah. Rokoknya apa? Jisamsu. Bah parahnya rokok ini kan. Rugi kan pendokan jisamsu. Takut kurang biaya kan karena baru jual biar rokok jisamsu ini paling nyaman mana? Kenapa? Aji samsu sembahyang sehari semalam buji samsu 2, 3, 4. No. Jadi mun baru uji samsu harus sembahyang 2, 3, 4. Iya. Itu salah itu isapan samsu 2, 3, 4. Nah sembahyang itu menghasilkan kenikmatan sama aji samsu nikmat. Ji samsu 2, 3, 4. Apa garang baru jadi samsu tu? Kamu mai samsu ni, wah ada kisah dia. Tahu lah jadi kamu samsu jiwa sampai surga. Makanya, nikmat itu nggak sampai ke surga kan dosa. Kung ada sampai ika may samso ada sampai ke surga para ya atau tumunapik nito sampai ke surga
jiwanya bagaimana sampai ke surga, bukan awak ini, awak belum sampai ke surga, jiwa harus sampai ke surga. Kenapa? Surga itu nyaman, gembira, nikmat, senang, itulah surga. Namun orang bisa tapi sedih terus, perayaan itu jiwanya sudah sampai ke surga. Wah, ngejar pecah berokok samso ya kan ini. Kan penyuruh. Maksudnya ada rahasianya. Kayak kenapa berokok itu ada rahasianya. Masa sembarangan berokok orang masa sembarangan. Nih bang, ada hendak pun ada gitu. Apa-apa hati kehendak lagi itu mau lagi. Kadang mau hendak lagi berokok karena itu. Ciumnya nyaman lagi ya. Cium. Aku ini kan bre orang di kan aja biasa. Aku penciuman itu tajam. Aku tahu ikam dia ada berokok. Aku pergi ikam berokok jauh ini. Aku mencium berokok. Kayak Madura aja bau sapi. Hai hafal itu apa nih borok ini borok. Makanya siapa datang bah borok jurang nendah warna ciuman baunya datang aja baunya datang borok jurang nenek. Rodah. Aneh saking kau tuh mahayatnya borok tuh maksudnya. Allah akbar. Udah haji samsu 2, 3, 4. Lalu subuh itu 2 rakaat boleh. Kenapa jadi subuh itu 2 rakaat aja? Apa anak berapa gerak? Ya kalau anak berapa gerak? Anak 3 gerak? Anak 4 kan? 2 aja, 2 paling kada limit lagi 2 tambah dah. Lamun rakaat witir. Paham maksudnya? Nah itu maksudnya itu sembahyang subuh itu 2 rakaat saja, pandikitnya sudah. Kenapa mati pandikitnya? Libakai kaslin naum, karena masih ada tertinggal kulir karena guring. Ya kan bahasa orang ini karena masih mengantuk. Mungkin 2 rakaat ini. Bahkan ikaslin naum masih ada tertinggal sisa kemalasan tidur. Malas karena tidur itu masih ada. Nah makanya hanya orang-orang yang beriman mantap sembahyang subuh ini seger. Apalagi sembahyang subuh berjamaah. Maka orang-orang yang sembahyang subuh itu berjamaah seger, mantap, mulazamah, terus menerus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man lazima salat subhi jama'atan, siapa yang melazimi sembahyang subuh itu berjamaah walau dua gini ya. Kada kamu sholat umpamanya kada masjid laki aja nang jadi imam dah, atau anak nang jadi imam, atau dan sanak jadi imam, itu tak asal subuh dilazimi berjamaah. Kata Rasulullah, pashhadu alaihi bil iman, saksikanlah oleh kalian orang itu beriman. Maka ketika orang sembahyang subuhnya itu malas, mau juga mengerjakannya mengantuk, jangankan berjamaah seorangan hajari rio, imbah salam udah koirabah ulang. Nah itulah ciri-ciri walau orang itu kitabnya 2 lemari, orang itu imannya belum mantap, ilmunya tinggi, tapi imannya belum mantap ya. Agak tahu. Makanya bila hendak mencari nandu pondokan itu sembahyang subuhnya akan jadi pondokannya aja. Oh hati-hati tetap kalau balang jadi pondokannya macam-macam juga balangnya.
harinya sama pondokan balangnya, ada nang rajin berjamaah, ada nang boleh, ada nang di pondok aja, di rumah konyok-konyok dan sebagainya, ini macam-macam. Aku ini sudah pengalaman bikai kadang sawah adik kamu bertanda aku kenapa? Karena sudah menjalani, aku sudah jalani bikai kawan kayak ini enggak kayak itu pang di pondok. Ya kalau itu pondok tuh itu pang dia ada kumpulan bedom aja. Rokokan aja. Iya. Oh ini bertambah kamu fotoan aja gitu, nak gaya vital aja. Sekali wah kada kisah, kada kekurangan gaya di pondok kan. Gaya bosnya bisa, gaya ini bisa, gaya metal bisa, gaya apa bisa. Ya biasalah pondok kan, hendak cara bergaya. Jadi belum sudah khusus gayanya bulan-bulan. Jadi kabar metal terus. Itu ukuran kan itu ada kayak jadi ukuran nang ukurannya itu kita melihat sembahyang subuh berjamaah ada itu biar warna tinggi kitab bila subuh ada apa ya ada ketahuan aja belajar tahu Nabi madahkan siapa yang melazimi membiasakan sembahyang subuh itu berjamaah walau berdua laki bini aja fasyhadu alaihi bil iman, maka saksikan oleh kalian orang itu imannya bagus. Sama bibinian nyi subuh aja bini-bini itu wah bagus jar kerudungnya rapat tuh kerudung sama aja pundukan kopiah hadisin paculan gampang iya dililnya juga ini gundul bang kalau hadisin paculan naik kopiah itu bukan ukuran nang jadi ukuran bujur itu adalah iman itu tercermin dalam akhlak dan ibadah. Akhlaknya itu adalah ramah tamah, kada penguyaan, kada penyarikan gitu. Kalau kada pemalar bagus tuh akhlaknya. Ibadahnya di hati sembahyang subuhnya melawar kada biar rapat kerudung subuh jam 6 tuh bangun jarna ya dah lain sudah kada mantap harusnya kada mantapnya menjadi pondokan jarang pas tabu pondokan bang sekawan setangkuk itu sama sekali kawin kada jam 7 lagi jam 6 lagi jam 7 bangun satampok nang bini mahir melandau pondokannya iya jua kacau dah. Oke, raja imam yang bagus. Ya Allah, sekalinya imam nang layur. Nah, makanya bila mencari pondokan itu bagus sudah. Cuma itihi akhlaknya lawan ibadahnya. Akhlaknya itihi tata kerama, cara bicara dan tata keramanya. Kemudian nang kedua penyarikan kada, bila kada penyarikan, kada pemalar, itihi ibadahnya. Ibadahnya itihi sembahyang subuhnya. Bila inya subuh inya nang azan, bila subuh inya nang azan. Nah berarti mana azan mana berjamaah. Fasyhadu alaihi bil iman. Ambil minanto biar jujuran 10-20 juta kada bapak. Mau larangnya. Woi orang 20 juta ini begini. Ikam jangan hendak bertandar ke kota-kota sih. Apa 50 juta? Tapi kada bayar pondokan 20 juta kan kada bayar. Injang imbahnya di ongkos jajar kan nyamannya bek. Gara-gara apa? Iya gara-gara sembahyang 5 waktu bagus. Itu hikmah kenapa sembahyang subuh itu 2 rakaat. Wa hikmatu qaulin min az-zuhri wal asri arba'an. Bermula hikmah keadaan setiap satu daripada sembahyang
isya 4 rakaat yaitu tawaffurun nasyati indahuma zuhur lawan asar 4 kali. Kenapa zuhur lawan asar itu 4? Karena sempurna nasyat, kesukaan, kegemaran ketika zuhur lawan asar. Ini masih aja hati ini masih senang ya. Kada malas. Nah, mau kada malas biar jadi banyak aja sudah. Kenapa zuhur jar? Zuhur lawan asar 4, zuhur 4, asar 4. Karena semangat masih, nasyat itu masih semangat. Reaya masih semangat. Makanya bila orang semangat itu di banyak aja, saya kan makan bersemangat kalau banyak kada. Banyak kalau dia kan bersemangat. Bila ini bersemangat itu banyak karena zuhur lawan asar itu kondisi kejiwaan kita masih bersemangat, makanya jumlahnya 4 rakaat. Wa hikmatu qaumil maghribi salasan. Bermula hikmah keadaan maghrib itu 3 rakaat. Al-isyaratu yaitu mengisyarat ila anna kepada bahwasanya witrun nahar ujung siang. Kenapa maghrib 3 rakaat? Nah, karena 3 rakaat itu ganjil. Iyalah 3 rakaat itu ganjil kata Beb. Ganjil. Karena angka itu cuma 2, ganjil lawan ganap. Nah, lalu maghrib itu 3 ganjil. Kenapa 2 kada, 4 kada? Kenapa itulah ujung. Witir maghrib itu ujung siang. Iyalah, ujungan siang itu maghrib kalau. Nah itu karena dia dilakukan di ujung siang. Nah ujung siang itu lalu keadaannya mengisyarat 3 rakaat aja. Witrun artinya, witrun nahar di ujung siang. Terus kenapa isya malam 4 rakaat? Wa hikmatu kaunil isya'i arba'an. Bermula hikmah keadaan sembahyang isya 4 rakaat jabrun naqsil lail anan nahar, menutupi kekurangan malam hari dari siang hari. Maksudnya menutupi kurangnya malam ini dari siang hari. Pahamlah? Kekurangan siang hari ditutupi oleh malam hari izbi parodoni, karena di dalam malam itu hanya 2 rakaat, 2 kefarduan. Wa fin nahari salasan, sedang siang 3 kali. Iyalah. Coba kita ini kan sembahyang sehari semalaman, berarti siang malam. Sembahyang 5 waktu di siang hari 3 kali kita lakukan. Pertama subuh, 2 zuhur, 3 asar. Sedangkan malam hari itu ada 2, maghrib lawan isya. Nah karena isya itu kurang, ya kada. Isya itu kan kurang. Mestinya kan kalau kita samakan mestinya malam 3 siang 3. Lalu untuk menutupi kekurangan malam dari siang hari itu 3, malam 2 kali, ditutupilah lawan isya. Isya itu 4 rakaat. Itu kenapa? Karena menutupi, menyamai zuhur lawan asar. Habis itu bagian daripada hikmah jumlah rakaat. Kenapa jadi kayak itu? Walaupun hikmah dan rahasia yang lain sangat banyak PKR. Rahasia dan hikmah ini terbuka bagi orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala utuh keterbukaan hati dan pikiran dalam kurung mendapatkan ilmu laduni yang berupa asrarus syariah, rahasia syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
habis. Kemudian wa'lam anna sholata tajibu bi awalil waqti wujuban muwassa'an balahu ta'khiru an awali ila waqtin yasa'uha bi syarti ayyazima ala fi'liha fihi ila akhirih wallahu a'lam bisawab. Ya sebiji aja dulu.